pimpinan pusat Front Persaudaraan Islam menyatakan: 1. Menolak segala bentuk niatan yang dengan berbagai alasan menginginkan rakyat Gaza Palestina keluar dari tanah airnya, baik dengan alasan pembangunan ulang Palestina dari tanah airnya. 2. Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 untuk menyatakan perang terhadap Zionis Israel sebagai bentuk menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai solusi paling efektif dalam menghalau kejahatan genosida penjajah Zionis Israel. 4. Memohon kepada pemerintah Indonesia setidak-tidaknya untuk membuat program melatih dan mempersanjatai para mujahid yang ingin berjuang melawan kekejian Zionis Israel, serta mengizinkan para mujahid berangkat ke medan tempur melawan kekejaman Zionis Israel. Maka kami Front Persaudaraan Islam menyatakan siap mendukung program pemerintah tersebut dengan membuka posko pendaftaran relawan untuk mengerahkan rakyat membela saudara kita Muslim Palestina yang terjajah dan ditindas dengan keji oleh Zionis Israel. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, itu tadi adalah cuplikan dari surat terbuka para kucluk pencoreng agama yang selama ini paling ahli ya menggunakan label-label agama dalam berpolitik, yaitu Forum Persaudaraan Islam atau FPI yang diasuh oleh Imam Jumbo, Imam Petamburan, Rizik Syihab. Jadi ada beberapa poin yang beliau sampaikan kepada Pak Prabowo, setidaknya ada 12 poinnya. Dan semua poinnya ya bagus kedengarannya karena membela Palestina. Dan ada satu yang paling konyol yang saya cuplikan itu pada poin 4, meminta kepada pemerintah untuk membuat kebijakan melatih para mujahid katanya untuk disiapkan berperang ke Palestina. Nah, saran saya buat Pak Rizik Syihab, kalau mau ya silahkan saja FPI dikirim ke sana. Jadi kirim saja ke sana semua itu. Jadi kumpulkan seluruh rakyat-rakyatmu yang masuk dalam organisasi FPI ke Gaza, biar Indonesia ini aman. Karena keberadaan kalian di Indonesia ini saya kira tidak memberi manfaat, tapi malah kekacauan yang kalian sumbangkan untuk negeri ini. Dan pernyataan ini 2 hari yang lalu sahabat, pas lagi orang berjibaku menangani soal kisru demonstrasi ya, yang ditunggangi, dan boleh jadi juga penunggangnya ini bagian dari orang-orang ini semua. Karena saya kira kita juga sudah melihat bagaimana di media sosial ya, ada banyak kader-kader FPI maupun HTI yang speak up ke publik, dan bahkan ada yang teriak turunkan Prabowo naik Kang Anies. Luar biasa ya apa yang menjadi harapannya Pak Rizik Syihab melalui organisasi FPI-nya. Jadi berharap sekali bahwa Pak Prabowo akan mengeluarkan satu kebijakan untuk perang melawan Israel, dan termasuk itu tadi melatih para mujahidin katanya untuk disiapkan perang dengan Zionis. Siapa yang mau bodoh-bodoh kalau rakyat Indonesia, kecuali warga FPI ya silakan saja, malah memang kita dorong sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa pernyataannya, ini kita lanjutkan videonya. 5. Menuntut pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jenderal Haji Prabowo Subianto menjadi lokomotif bagi negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk mendesak dibukanya perbatasan Rafah
agar dapat memasukkan berbagai bantuan kemanusiaan termasuk peralatan dan tenaga medis yang dibutuhkan untuk membuat rumah sakit di lapangan. 6. Meminta pemerintah Indonesia untuk memperkuat diplomasi internasional termasuk mendukung embargo senjata terhadap Israel, boikot ekonomi dan pengakuan penuh negara Palestina di forum-forum global sebagai langkah preventif untuk mencegah ekspansi Zionis Israel. 7. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama umat Islam Indonesia, untuk tidak mengendurkan aksi-aksi pembelaan terhadap saudara kita rakyat Palestina dengan cara antara lain mendoakan dan membacakan kunut nazilah pada setiap sholat serta memboikot produk-produk terafiliasi Zionis Israel dan jihad harta semampu yang dapat dilakukan. Takbir. Nah, saya kira bagus ya kalau poin mendoakan itu bagus. Tetapi yang menjadi masalah adalah memboikot produk-produk dari Israel. Itu yang tidak masuk di akal. Kenapa? Karena biar bagaimanapun produk-produk itu hampir semua ada di Indonesia dan itu dinikmati secara menyeluruh. Apa masalahnya produk-produk itu? Saya kira tidak ada hubungannya. Inilah yang masalah di otaknya para kucluk ini. Kalau memang mau memboikot, ya kalian tidak boleh lagi umrah, tidak boleh lagi ke tanah suci itu, karena pesawat yang kau pakai itu ada alat itu yang digunakan di pesawat yang diproduksi dari Israel. Inilah kebodohannya ini makhluk-makhluk ini semua, karena terbuai dengan label-label agama, terlalu formalitas memahami agama tanpa memahami substansinya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia secara barbar memahami ayat-ayat Al-Quran, tidak secara substansi. Akhirnya pembelaannya konyol dan dia mau seret Pak Prabowo. Pantas ini Pak Prabowo tidak mau mendengar lagi nasihatnya Rizik Syihab ya, karena Rizik Syihab itu pernah curhat. Katanya ada 17 orang nama-nama yang pernah disebut oleh Rizik Syihab agar tidak dipasang jadi menteri karena itu orangnya Jokowi, tapi semuanya dipasang. Nah, disinilah kebodohannya Rizik Syihab. Dia tidak tahu bahwa Pak Prabowo yang jadi presiden hari ini adalah mantan menterinya Jokowi. Artinya presiden juga orangnya Jokowi. Kasihan ya Rizik Syihab. Nah, coba kita lanjut lagi sahabat ya. Isu nasional. Dalam isu nasional sebagai refleksi peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kami menilai bahwa kemerdekaan adalah nikmat yang wajib disyukuri, sekaligus merupakan amanat yang harus dijaga. Makna yang hakiki bagi kemerdekaan adalah bebas dari segala bentuk kezaliman dan penindasan, serta kesesatan dan kemaksiatan penjajah Belanda, Jepang, Inggris, dan Portugis memang sudah hengkang dari Indonesia, tapi penjajah dari bangsa sendiri semakin hari semakin merajalela. Pada hari ini kita melihat sudah 80 tahun kita merdeka, akan tetapi apa yang terjadi ketika akhir Agustus 2025 sampai dengan saat ini, pernyataan ini dibuat di mana terjadi gelombang protes besar-besaran yang cukup menguras energi bangsa. Kesemuanya itu adalah akibat dari satu, merajalelanya maksiat seperti perdukunan, narkoba, miras. Tunggu dulu. Apa hubungannya dengan perdukungan? Nah ini nyaur ini. Jangan sampai isu perdukunan ini lagi diseret-seret untuk memecah belah anak bangsa. Karena ada sejarah itu dulu. Setidak dukun santet itu, masih ingat ya? Para ulama-ulama disematkan sebagai dukun santet dan akhirnya kemudian dibantai. Nah, ini sangat berbahaya narasi ini. Kalau mau bicara soal penjajah, ya kalianlah sebenarnya ini orang-orang yang datang dari Yaman menjajah orang-orang pribumi. Dan itu fakta, bos. Bagaimana kalian pernah mendungu-dungukan ulama Nusantara seolah-olah bahwa kalian jauh lebih tinggi derajatnya daripada ulama-ulama Nusantara. Itu juga bagian penjajahan. Bagaimana misalnya label-label agama
yang sesungguhnya itu adalah merupakan budaya di Arab yang kau anggap bahwa itu adalah merupakan label agama Islam. Salah satu contohnya misalnya adalah cara berpakaian kalian, yang selalu pakai gamis terusan turun, pakai jubah seperti ala-ala orang Timur Tengah. Itu kan bagian daripada penjajahan budaya. Nah, ini harus disadari ini yang begini-begini nih. Kita lanjut. Persinahan, judi, LGBT, dan lain-lain, sehingga menjadi penyebab datangnya banyak musibah dan bencana. 2. Maraknya korupsi sehingga negara bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. 3. Mengkilanya pajak sehingga pajak menjadi sumber utama APBN kita, sedangkan kekayaan alam kita seperti emas, batu bara, nikel, timah, minyak dan gas serta tambang lainnya hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang rakus. Oke, saya kira jelas ya. Jadi sebagian bagus yang disampaikan oleh FPI ini, tapi yang bagus-bagus itu sebenarnya hanya untuk menutupi apa yang menjadi agenda besarnya. Dari poin-poin yang disampaikan, misalnya ketika dia minta Pak Prabowo untuk mengeluarkan kebijakan perang, nah, ini maksudnya apa? Kita mau ikut-ikutan perang? Kita ini sudah hidup nyaman, damai, untuk apa ikut-ikutan? Itu kan masalah politik, itu belum tentu juga itu masalah agama. Yang kedua, melatih anak-anak bangsa untuk disiapkan berperang ke Palestina, ini lebih ngawur lagi nih. Sekali lagi, silahkan kalau misalnya itu anak-anak habaib yang mau dikirim ke sana, kirim saja. Anak-anak pribumi jangan sampai ada yang dilatih ya. Tapi apapun yang dikeluarkan mereka ini, saya yakin Pak Prabowo tidak akan mendengar, karena Pak Prabowo tahu bahwa mereka ini di NKRI adalah musuh dalam selimut, sahabat. Bayangkan di tengah-tengah aksi kerusuhan, sempat-sempatnya lagi membuat pernyataan atau surat terbuka ke Pak Prabowo. Ini kan berupaya sebenarnya menekan Pak Prabowo. Oleh karena itu saya berharap seluruh orang-orang yang ada di sekitarnya Pak Prabowo ini memberikan nasihat atau masukan-masukan kepada Pak Prabowo yang sifatnya memang sangat positif ya, substansi. Jangan main di wilayah-wilayah formalitas atau wilayah-wilayah kulit, karena itu berbahaya. Seperti yang dimainkan oleh para kucluk ini. Kalau dulu saya menyebutnya kadrung, sekarang kucluk. Saya kira demikian ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.